الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. 117 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تفضل. amna'ahum mimma yaqulu ma dumtu fihim falamma tawaffaytani wabattani bi rabbi ila sama kunta anta raqiba alaihim hafiza a'malihim wa anta ala kulli syai'in min qawli lahum qawlihim ba'i wa ghairu zalika syahidun muttaliqun alimun bi. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Wa ma zilna ma'a qissati Isa ma'al hawariyin wa ma'a Bani Israel. Ma qultu lahum. Nah, sekarang penegasan Isa terkait dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apa respon Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ma nafiyah, qultu fi'il mabniun ala qultu ala sukun. Kenapa? Litisalihi bisa al-mutaharrikah bidhamir ar-raf'i mutaharrikah ta. In kuntu ma qultu lahum illa ma amartani. Ma nafiya illa adatu istisna. Berarti ini an-nafyu wal istithna. Wa huwa min uslubi an-nafyu wal istithna, uslub al-qasar. Jadi uslubul qasar apa aja dah? Innama taqdim wa ta'khir an-nafyu wal istithna. Apa maknanya ma qultu lahum illa ma amartani bihi? Aku tidak mengatakan kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Tidak ada yang lain. Nah, tidak ada yang lain, cuma itu saja. Tidak ada yang lain. Itu ifadah dari al-qasar, hanya itu saja. Sama misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa artinya? Apa artinya? Nah, di mana dapat hanya? Enggak ada faqat tuh, na'buduka faqat misalnya, enggak ada faqat kan. Dari taqdim wa ta'khir, iyyaka na'budu, na'buduka. Iyyaka na'budu maf'ul muqaddam. Hakadha ma qultu lahum illa, enggak ada sama sekali. Ma qultu lahum illa ma amartani. Aku hanya mengatakan apa yang engkau perintahkan, tidak ada yang lain. Ya. Apa itu? Wa huwa. Ma amartani bi, perintah Allah kepadaku apa? Wa huwa an ya'budullah. Sembahlah Allah, mengabdi kepada Allah, bukan menyembah aku dan ibuku. An ya'budullaha.
Rabbi apa posisi Arabnya? Badal. Rabbi wa Rabba berarti ma'tuf kepada Rabbi, ya tak? Rabbi wa Rabbakum. Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Dari kata Rabba, yurabbi tarbiyatan. Ya tak? Rabbun pemilik. Rabba yurabbi murabbiyah. Baby sister jar. Baby sister. Ini ada mukanya anu jar, baby pes bagus. Tapi kalau baby pes gara-gara salah apa namanya? Salah apa ya? Lahajat kah baby pes jar. Muka ikam nih kayak baby pes jar. Apa tadi? Murabbiyah itu baby sister atau murabbiyah itu asal katanya memelihara, ya tak? Maka di sebagian pesantren pimpinannya disebut murabbi. Dalam istilah sufi ada murabbi mursyid. Ya. Orang yang mendidik. Dari derivasinya tarbiyah. Fakultas tarbiyah. Apa itu fakultas tarbiyah? Mana tarbiyah? Pendidikan, pengajaran. Kayak murabbi. Murabbi ruhi. A'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan. Dulu wa kuntu alaihim syahidan. Syahid. Makna syahid, syahida yashhadu menyaksikan. Menyaksikan itu berarti detail. Yaitu menyaksikan. Orang jadi saksi itu dia berarti memahami kasus, mengetahui. Syahidan raqiban. Apa makna raqiban? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Raqib memantau, mengawasi, muraqabah. Muraqabah itu kontrol. Ya. Atau muraqabah ini dalam bahasa hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ini maqam muraqabah. Bahwasanya kita senantiasa dikontrol saat ini, dikontrol, ya, diawasi oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Ya, bahkan nanti semua tercatat. Kalau Facebook kan yang dicatat yang kita posting aja, kenangan 10 tahun lalu. Mirip-mirip gitu lah. Tapi kalau Allah, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu wa la yadhlimu rabbuka ahada. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may Jadi kalau kita berharap kepada Allah, nyantai kita. Kita bersama Allah. Mau satu pondok nih pengoler seberat, jangan deh. Biar orang di sini pengoler seberatan, kita nggak ngaruh. Kenapa? Karena kita kan mengabdinya kepada Allah, bukan kepada ustadz, bukan kepada pondok. Gaji berapapun, dia lebih banyak, nggak mikir. Orang gaji kita Allah kok. Jadi kita nggak. Pertama, kalau kita nanti setan ganggu, akunnya kamu gotong royong, yang lain guringan. Apa yang terjadi dalam hati kita? Iyalah bungulnya aku, yang lain guringan. Aku nyapu sorangan, aku guring juga. Nah, sudah. Minimal sakit hati loh. Karena apa? Makanya Allah nggak mau kita sakit hati. Makanya jangan mau. Bukan jangan mau, nggak boleh memang mengabdi kepada hamba itu. Karena seberapa sih dia ngasih? Berapa? Mending kita memilih Allah. Raqiban. Amna'hum mimma yaqulun. Raqiban. Amna'hum. Aku akan melarang mereka terkait apa yang mereka katakan. Itu? Apa itu? Qad kafara alladhina qalu innallaha qalu. Perkataan salisu salasah. Kalau ulun ada, ya Allah pasti ulun tangati. Pangbuhannya kada mungkin. Ulun biarkan. Kan bahasa sederhana itu. Ma wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Selama aku bersama mereka atau berada di antara mereka. Falamma tawaffaitani.
ketika engkau tawaffaitani, tawaffa ya tawaffa bermakna qabadtani. Ma mana qabada? Qabdir ruh. Mencabat. Qabada akhadha biqabdati yadih. Ya. Akhadha mengambil biqabdati yadih dengan genggaman tangannya. Ya. Aslul makna. Antara dicabut kalau ditiupkan. Ruh itu dicabut. Qabd ar-ruh. Tapi bentuknya bukan qabadtani di sini. Akhadha biqabdati walillahil masalul a'la. Yadullah fawqa aydihim, itu kalau ayat mutasyabih. Qabadtani birraf'i ila sama. Dinaikkan ke mana? Ke langit. Jadi sampai sekarang. Dan kita yakini itu. Yang wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, jadi ini kan Allah yang berkuasa. Ketika Nabi Isa, para nabi-nabi dan para orang saleh, ketika mereka pasrah kepada Allah, ketika mereka lepas tangan, maka Allah yang turun tangan. Kalau Allah turun tangan, Nabi Musa misalnya nggak tahu apa yang dilakukan ketika dikejar Firaun. Nggak ada ngomong. Apa yang terjadi? Pukulkan tongkat. Segenap itu Tuhan. Gak ada takut nih Musa. Batu pukul tongkat apa? Apalagi ya, kita ini kan kebanyakan pertanyaan. Itu. Kadang tulisannya ada di bawah. Misalnya kumpul jam 9 di rumah mudir. Takut jam berapa Ustaz? Jam 9. Di mana Ustaz? Ada tulisannya. Gue takut bilang nanti padahal sudah ada tulisannya literasi, koler membaca, bacai dulu tuntung. Hanya bertakun, malu bertanya, kebanyakan pertanyaan, ketahuan tuh. Ada tuh memang muncul apa kata Nabi SAW? Qil wa qal kasratu ikhtilafihim ala anbiya'ihim, kebanyakan bertanya. Ya tak? Ada larangan, la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Jadi sahabat, nih contohnya pertanyaan yang jadi pertanyaan tuh ada dilarang, apa tuh? Kata Nabi, Allah mewajibkan haji. Ada yang bertakun, afi kulli amin ya Rasulullah. Cerewet nih, setiap tahun kayak Nabi. Jadi Nabi, kalau aku iyakan, ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wajib setiap tahunnya gak kira-kira. Nah, ini salah satunya. Dan itu dilarang. Nah, tapi kalau sudah Nabi meninggal kan gak lagi. Sama pian, kerjakan PR. Halaman berapa? Sama Bani Israel lah. Apa yang terjadi? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna hudwa? Qalu ud'u lana qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya ma launuha innal baqarata syab. Akhirnya semakin ditanya spesifikasinya semakin susah. Nah, ini kan menyusahkan diri, ya. Falamma tawaffaitani kunta, coba perhatikan, kunta antar raqiba wa anta. Berapa pengulangan di situ? Kunta anta ar-raqiba wa anta. Kunta maka engkau ya Allah, anta takkid ar-raqiba. Ar-raqiba tadi apa artinya? Al-hafidha. Ya. Allahu khairun hafizan. Di sini hafidh di a'malihim. Ya. Yang mengawasi amal mereka. Jadi semua kita ini diawasi. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam aspek manajemen itu ada manajemen itu ada fungsi. Kalau versinya Terry itu ada fungsi controlling, kontrol. Jadi orang tuh bekerja dengan baik karena ada kontrol. Ada planning, organizing, acting, controlling, dikontrol. Kontrol, oke. Apa dikontrol? Ada apa? Ini.
Dan ternyata aspek manajemen ini, fungsi manajemen ini dalam Islam luar biasa. Siapa yang kontrol kita? Allah. Kira-kira kalau kita merasa dikontrol Allah, ingat, kira-kira yang kita lakukan apa? Pasti terbaik, ya nggak kira-kira? Kenapa kita melakukan kejahatan? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Jadi orang tuh melakukan kesalahan kenapa? Karena kehilangan Allah. Allahnya nggak hilang, dia merasa kehilangan Allah, lupa dengan Allah. Maka kita harus sering ingat, ala bizikrillah tatmainnul qulub, ya kan? Orang melakukan maksiat itu karena lupa karena jauh dari Allah. Kenapa? Karena hatinya kajung itu apa ya? Keras. Kan hati itu ketika melakukan maksiat nuqitat nuqtatun sauda. Ini putih, kertas putih. Ketika maksiat, dia akan ada titik hitam, ya kan? Maksiat lagi, titik hitam lagi, titik. Tidak ditaubati, titik. Apa yang terjadi? Hati ini akan keras. Tidak mau menerima kebaikan. Karena hati yang tempat mahattu nadharillah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila walakin yanzuru qulubikum. Jadi Allah tuh fokus kepada hati hamba. Nah, ketika hati ini nggak bisa menerima, maka hati ini hitam, kerasnya, bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, kada masuk memang. Ya, maka hati ini dijaga. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, wa kaifa yushriqu qalbun suwarul akwanu muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati ini bisa bercahaya, hati ini bisa berefek kepada diri? Kan hati ini idza saluhat idza fasadat. Nah, hatinya itu penuh dengan selain Allah. Allah nggak mau. Allah tuh penyemburu. Dosa. Ada? Suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Penuh nih. Nah. Ini kayak ini nah. Kalau ada banyu, kalau air nih, contoh lo minum. Kalau dia penuh banyu ini, kira-kira bisa diisi nggak? Hati ini penuh dengan akwan, maka nggak mungkin mukawin itu akan mengisi. Makanya ilmu itu adalah nur, wa nurullahi la yuhda ya'asi. Nah demikian juga nih. Kalau kita seorang mukmin itu, siapa yang menguasai Allah, bisalah korupsi. Mungkin. Kalau ingat, kadang ingatnya cuma kekuatannya nih, yin bertarung. Siapa yang mengontrol gubernur? Siapa yang mengontrol presiden? Siapa yang mengontrol Donald Trump misalnya? Ya, Allah. Jadi kita tidak melakukan sesuatu kecuali atas arahan. Nah, jadi ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Jadi atas apa? Atas arahan Allah, petunjuk Allah. Gimana kita mendapat petunjuk? Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, pian misalnya nak ke Mesir, Allah tunjukkan. Ada mazaya, ada di sini. Allah tunjukkan jalannya. Ya kan? Ada yang dari mana tuh? Muara Badak, Muara Jawa. Ini jauh Anda tahu. Nah, mana bisa? Allah akan tunjukkan. Lewat. Nggak ada yang, kata Habib Sugeng, nggak ada yang kebetulan. Semua itu sudah didesain. Ya kan? Nah, jadi kita berusaha menghadirkan Allah tuh kenapa? Agar kita punya kontrol. Ketika punya kontrol, maka kita menjadi seorang pribadi yang berkarakter. Pribadi yang penuh dengan keadaban. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, itu dilihat oleh Allah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, cuma kan biasanya kita lupa ingat. Lupa ingat. Banyak lupanya, 2 kali lupa ingat. Tapi masih mending daripada lupa ingatan. Nah, itu parah lagi. Al-hafidh li'amali wa anta ala kulli syai'in. Ini terkait dengan Nabi Isa, min qawli lahum, perkataanku kepada mereka, kepada Yahudi, pada wa qawlihim ba'di, dan perkataan mereka sepeninggal aku, menuhankan Isa, menuhankan Maryam, ya, wa ghairi dzalika syahid. Engkau menyaksikan, ai muttali'un, ittala'a ala, muttali'.
Alimun bihi, tahu. Allah mengawasi, mengontrol. Alimun bihi, tahu. Bihi dengan syai', dengan segala sesuatu. Nah, kalau kita tahu Allah itu maha mengetahui, maha menyaksikan, maka dalam diri kita apa? Pian misalnya hendak jalan. Kemana jalan? Oh, ke rumah mudir belajar misalnya. Ini ya Allah, engkau perintah. Ya, siap. Jalan, lanjut ya Allah. Bismillah. Kemana lagi? Hendak ke Grogot, maaf Pak, beli obat. Kenapa jadi beli obat? Supaya sehat, supaya nyaman belajar, supaya nyaman sholat, supaya nyaman mengabdi kepada Allah. Berarti main bola sore. Kenapa main bola? Ini supaya ada keringat. Kenapa supaya keringat? Supaya sehat badan. Kenapa supaya sehat badan? Supaya fokus. Kan kalau batuk aja nyaman kan ada ibadah. Ada nyaman kan? Nah, jadi munjun misalnya. Kenapa jadi munjun? Anu bener lah asanu awak nah asanu munjun lawas kada munjun sakitan awak kada munjun. Oh, kenapa? Oh, kan Nabi suruh saatan. Kita tuh hidup tuh jangan terus serius-serius kata Nabi. Saatan. Maka Nabi marah ketika tiga orang sahabat, satu mereka bertanya kepada Aisyah, bagaimana ibadah Nabi? Kata Aisyah, Nabi itu setelah mendengar penjelasan Aisyah, para tiga orang ini bilangnya, ringan banget. Nabi itu ibadah santai aja. Aku yang satu, aku akan puasa setiap hari. Yang kedua, tidak akan menikah. Tazawwajun nisa. Yang satunya, aku beribadah di bawah terik matahari. Mendengar itu Nabi marah Nabi. Kata Nabi, wallahi inni la atqakum. Yang paling takwa kepada Allah itu aku. Ini atazawwajun nisa, aku kawin. Itu ini asumu aftir, puasa buka. Itu jadi jangan menyusahkan. Apa maksudnya? La taghlu fi dinikum, jangan berlebihan, lebih hebat daripada Nabi misalnya ibadahnya, masya Allah. Nabi nggak mengarahkan itu. Bahkan Nabi saatan rawihu saatan. Bahkan kata Habib Ali Arjib, ibadah tuh banyak yang enak. Hubungan suami istri enak, gitu. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Berhubungan suami itu sedekah. Masa Nabi sedekah itu sampai segitunya sedekah? Iya kata Nabi. Nah, kalau itu dilakukan dengan yang haram, itu dosa apa enggak? Dosa. Nah, ketika halal demikian. Puasa kita suruh buka lebih cepat. Jadi sebenarnya ibadah tuh apapun yang kita lakukan itu harus jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma khalaqtul jinna wal insa. Ma illa berarti nafi wal istisna, berarti qasar. Apa artinya? Enggak ada tujuan pencipta tuh, enggak ada sama sekali kecuali apa? Ibadah. Nah, biasanya ibadahnya apa? Masjid, musholla, ya toh, salawat, Quran. Ibadah itu apa kata arti ibadah itu artinya? Abada, ya'budu artinya. Oke, menghamba, apalagi? Abada ya'budu bahasa Indonesia. Mengabdi kan? Mengabdi. Jadi apa? Mengabdi itu artinya kita menjadi hamba. Maka nama saya tuh Haji Adul kalau di Mesir. Kalau Haji Adul. Kenapa Haji Adul? Abdullah. Sama pemeran siapa? Ketika cinta bertasbih. Siapa namanya? Abdullah. Dia bilang Abdullah ketika di bis itu. Nah, apa tadi? Nah, jadi kita tuh mengabdi. Mengabdi itu nggak ada punya pilihan maksudnya. Sekarang kita nih ketika dihadapkan pada masalah. Ya Allah. Makanya kata Habib Sugab, kenapa kita dihadapkan pada masalah satu? Berarti kita ini adalah hamba. Apa maksudnya hamba? Mengabdi itu kan? Kalau kita kada hamba, maka berarti kita, kalau kada hamba berarti hamba itu lawannya apa? Tuhan. Ya, Tuhan itu tuanku. Tuanku tuh biasanya bos ya lah. Ya tuanku. Bahari kan. Nah ini hamba nih apa? Hamba nih budak kalau bahasanya. Jadi budak ini nggak punya pilihan. Apa yang ditetapkan Tuhannya. Demikian juga kita. Tapi tuh Tuhan, bukan Tuan. Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak, tapi kalau Tuhan, nah berarti disitulah kita sadar kita nih la haula wala. Saya belum paham. Setiap selesai apapun guru sekumpul tuh, misalnya pengajian tuh mulai asar kan, nanti selesai sampai maulid selesai, ba'diyah, beliau berdiri. Apa beliau baca?
Alhamdulillah, Bismillah, Masya Allah, la quwata. Apa? Enggak paham saya apa maksudnya. Maksudnya apapun yang kita lakukan, kan banyak banget kebaikan tuh. Turun asar, Sidin lah, Sidin turun asar. Kalau Ustadz karena pengen di depan waktu itu turun jam 2. Jam 2 di musala itu jam 2 sampai asar baru mulai. Sampai menjelang maghrib istirahat. Habis maghrib maulidnya ngedrami. Terbang kada hari. Itu rawinya panjang, Sidin pulang baca. Ada yang lain kalau depan nggak ada. Sampai jam 8, jam 9. Nah, banyak kan tuh kegiatan ibadah, Masya Allah. Tapi tetap dengan segala kerendahan hati. Bisa. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Arti yang dilakukan ini semua, berapa ribu yang hadir tuh kan, pahalanya kan untuk Sidin tuh. Ini adalah la quwata illa billah. Semua atas anugerah, atas rahmat hada min fadli rabbi wa ma bikum min ni'matin faminallah wa anta ala. Demikian juga kita. Jadi apapun yang kita lakukan, alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa. Coba jawabannya hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Kalau menjawab. Kalau kada ya kada ya jawabannya. Hayya 'alal falah. La haula wala. Artinya kita pun salat itu coba kita nih luar biasa. Cobalah diciptakan manusia. Coba pengen monyet diciptakan. Manusia sudah. Khalaqnal insana fi karramna bani Adam. Sudah selesai. Setelah itu kita dijadikan muslim. Adalah kita minta. Adalah enggak. Ada orang proses keislaman itu macam-macam. Kafir dulu dia orang. Wah, kita sudah diciptakan orang tua kita muslim. Luar biasa. Di antara keluar biasanya adalah wa mimma zada li syarafan wa tiha, kata penyair. Wa kittu bidzalika ata usuraya. Wa mimma zada li syarafan. Syaraf, apa itu syaraf? Syaraf. Syarufa, syarafan. Kemuliaan. Zada li syaraf. Wa kittu bidzalika ata usuraya. Suraya, saking senengnya itu aku tuh ata usuraya, terbang, flying gitu nah. Orang mabuk tuh namanya sakau. Ata'us Suraya, menginjak bintang Suraya apa? Kejora, Suraya. Apa itu yang membuat senang, membuat mulia? Dukhuli fi qaulika ya ibadi. Masuk dalam firman-Nya Allah, ya ibadi. Yang dipanggil Allah nih malah yang kada jelas. Ya ibadiyalladzina asrafu. Ya, la taqnatu min rahmatillah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfir. Yang kan yang kada jelas nih. Yang melanggar-langgar nih, bukan yang baik-baik, ya kan? Asrafu, yang melampaui batas. Satu, dukhuli fi qaulika ya ibad. Yang kedua, anugerah besar apa? Wa an ja'alta li Ahmad nabiyya. Dan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah luar biasa, ya kan? Nah, kita habis itu kita dikasih apa? Syariat lagi. Habis itu dikasih apa? Dikasih pahala, coba. Nyamannya begitu. Nah, enggak ada. Jadi kita luar biasa dan insya Allah kita dengan bi akramir rusuli kunna akramal umami, dengan sebab akramir rusuli sallallahu alaihi wasallam kunna akramal umami, kita menjadi umat terbaik. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يومنا